Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan menyelam lebih dalam ke salah satu tahun paling krusial dalam sejarah raksasa media sosial, Facebook. Tahun yang akan kita bahas adalah tahun 2012, sebuah tahun yang penuh dengan gebrakan, keputusan besar, dan pencapaian luar biasa yang membentuk Facebook seperti yang kita kenal sekarang. Jadi, siapkan diri kalian, karena kita akan membongkar semua drama dan strategi di balik layar. Tahun-tahun 2012 dimulai dengan langkah yang sangat dinanti-nantikan oleh dunia keuangan dan teknologi. Setelah bertahun-tahun menjadi perusahaan swasta yang super sukses, Mark Zuckerberg dan timnya akhirnya memutuskan untuk go public. Pada tanggal 18 Mei tahun 2012, Facebook secara resmi melangsungkan IPO atau Initial Public Offering. Ini bukan sekadar IPO biasa, kawan-kawan, ini adalah salah satu IPO teknologi terbesar dalam sejarah. Bayangkan suasananya, seluruh dunia memperhatikan, para investor, analis, dan tentu saja, jutaan pengguna setia Facebook menahan napas. Dengan harga saham perdana $38 per lembar, valuasi perusahaan saat itu mencapai angka yang fantastis, yaitu $104 miliar. Ini menjadikan Facebook sebagai perusahaan dengan valuasi tertinggi yang pernah ada saat melakukan IPO. Mark Zuckerberg, yang saat itu baru berusia 28 tahun, mendadak menjadi salah satu orang terkaya di planet ini. IPO ini bukan hanya tentang mengumpulkan dana segar, tapi juga sebuah pernyataan, Facebook telah tiba di panggung terbesar dunia bisnis. Namun, di balik semua kemeriahan itu, jalan setelah IPO ternyata tidak semulus yang dibayangkan. Harga saham Facebook sempat anjlok dalam beberapa bulan pertama. Banyak yang mulai meragukan model bisnis Facebook, terutama kemampuannya untuk menghasilkan uang dari platform mobil yang penggunanya terus meroket. Ini adalah tantangan besar pertama bagi Facebook sebagai perusahaan publik. Mereka harus membuktikan kepada Wall Street bahwa mereka bukan hanya fenomena sosial, tetapi juga mesin penghasil uang yang andal. Nah, sebelum hiruk-pikuk IPO itu terjadi, ada satu langkah strategis yang sangat mengejutkan dan brilian yang diambil oleh Zuckerberg. Tepat sebulan sebelum IPO, pada bulan April tahun 2012, Facebook mengumumkan akuisisi sebuah aplikasi berbagi foto yang saat itu sedang naik daun, namanya Instagram. Mungkin sekarang kita melihat Instagram sebagai bagian tak terpisahkan dari keluarga Facebook. Tapi saat itu, keputusan ini sangat mengejutkan. Kenapa? Pertama, harganya Facebook setuju untuk membeli Instagram seharga $1 miliar. Angka yang sangat besar untuk sebuah startup yang baru berumur sekitar 2 tahun dan belum menghasilkan pendapatan sama sekali. Banyak yang menganggap Zuckerberg gila membayar semahal itu untuk aplikasi filter foto. Apa yang dia pikirkan? Tapi disinilah kejeniusan Zuckerberg terlihat. Dia melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh banyak orang. Dia melihat potensi ancaman dan peluang besar dalam Instagram. Instagram memiliki basis pengguna yang sangat loyal dan bertumbuh pesat, terutama di kalangan anak muda. Platformnya sangat visual, sederhana, dan yang terpenting, sangat mobile friendly. Zuckerberg menyadari bahwa masa depan ada di perangkat mobile, dan Facebook saat itu masih berjuang untuk beradaptasi. Dengan membeli Instagram, Facebook tidak hanya menghilangkan calon pesaing berat, tetapi juga langsung mendapatkan akses ke ekosistem mobile yang kuat dan komunitas pengguna yang sangat aktif. Zuckerberg juga membuat janji yang cerdas. Dia akan membiarkan Instagram beroperasi secara independen. Keputusan ini terbukti sangat tepat. Instagram terus berkembang pesat di bawah payung Facebook, tanpa kehilangan identitas dan budaya uniknya. Akuisisi ini, yang dulu dianggap gila, sekarang diakui sebagai salah satu akuisisi terbaik dalam sejarah teknologi. Seolah-olah IPO besar dan akuisisi miliaran dolar belum cukup. Facebook menutup tahun 2012 dengan satu pencapaian monumental lainnya. Pada bulan Oktober tahun 2012, Facebook secara resmi mengumumkan bahwa mereka telah mencapai 1 miliar pengguna aktif bulanan. Coba kita resapi angka itu sejenak. 1 miliar orang. Itu berarti sekitar 1 dari 7 orang di seluruh dunia saat itu terhubung melalui platform ini. Ini bukan sekadar angka statistik. Ini adalah bukti nyata dari dampak global yang dimiliki Facebook dari sebuah proyek kamar asrama di Harvard. Facebook telah berevolusi menjadi sebuah jaringan digital global yang menghubungkan teman, keluarga, dan komunitas di seluruh penjuru dunia. Pencapaian ini mengukuhkan status Facebook sebagai jejaring sosial nomor 1 di planet ini.
sebuah kekuatan yang tak terbantahkan dalam cara kita berkomunikasi, berbagi informasi, dan bahkan membentuk opini publik. Jadi, mari kita rangkum tahun 2012 bagi Facebook. Mereka bertransformasi dari perusahaan swasta menjadi raksasa publik melalui salah satu IPO terbesar dalam sejarah. Mereka melakukan akuisisi strategis yang sangat cerdas dengan membeli Instagram, memastikan dominasi mereka di era mobile, dan puncaknya, mereka berhasil menghubungkan 1 miliar manusia dalam satu platform. Tahun-tahun 2012 adalah tahun pembuktian bagi Facebook. Mereka membuktikan bahwa mereka bisa bermain di liga utama dunia korporat. Mereka punya visi untuk melihat tren masa depan, dan yang terpenting, mereka memiliki kemampuan untuk menyatukan dunia secara digital dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua fondasi yang diletakkan pada tahun 2012 inilah yang memungkinkan Facebook untuk terus tumbuh dan berevolusi menjadi Meta yang kita kenal hari ini. Dengan keluarga aplikasi yang mendominasi lanskap digital, perjalanan mereka tentu tidak selalu mulus. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa tahun 2012 adalah tahun yang benar-benar mengubah permainan bagi Facebook dan juga bagi kita semua sebagai penggunanya. Itu dia cerita tentang tahun 2012 Facebook yang luar biasa. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian ingat saat pertama kali mendengar berita akuisisi Instagram? Atau mungkin kalian punya cerita menarik seputar Facebook di tahun-tahun awal itu? Tuliskan pendapat dan cerita kalian di kolom komentar di bawah ya. Saya sangat ingin membacanya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini dan ingin tahu lebih banyak cerita menarik dari dunia teknologi, jangan lupa untuk tekan tombol like, bagikan video ini ke teman-teman kalian, dan yang paling penting, subscribe ke channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan video-video terbaru dari kami.